Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslan Nur Khotifah, NIM 070, kelas Matkom 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bangun ruang pada GeoGebra. Bangun ruang merupakan sebutan untuk bangun-bangun tiga dimensi. Artinya bangun tersebut memiliki ruang, volume atau isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang yang akan kita bahas adalah kubus, tabung, limas, dan juga prisma. Pertama, kita akan membahas tentang membuat kubus dua dimensi. Kubus merupakan salah satu bangun ruang, tetapi dia juga bisa digambar pada bidang dua dimensi. Contoh, sketsakan kubus dengan panjang sisi 4 satuan pada bidang dua dimensi. Kita ke GeoGebra, pada bidang dua dimensi kita pilih regular polygon. Kemudian kita akan membuat persegi 4 satuan, maka dari koordinat 0 sampai 0,0 ke 4,0. Kemudian saat kotak kecil muncul, kita isikan 4 karena banyak sisi yang akan kita buat adalah 4. Maka akan muncul output persegi. Kemudian kita pilih vektor, lalu kita buat vektor EF yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih translate by vector. Kita akan membuat A aksen dengan cara klik titik A, kemudian diikuti dengan klik vektor. Akan muncul A aksen. Lakukan untuk membuat B aksen, C aksen, dan juga D aksen. Kemudian setelah itu kita pilih toolbar polygon. Pada kubus kita anggap ini adalah sisi depan, maka kita akan buat sisi belakang. Kemudian bagian kanan, kiri, bawah, dan atas. Maka kubus pada bidang dua dimensi telah selesai. Kemudian contoh kedua, sketsakan kubus yang memiliki panjang sisi A lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 7 pada bidang dua dimensi. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat interval panjangnya dengan slider. Kita namakan dia A. Nilai minimalnya adalah tadi 1 dan maksimalnya adalah 7. Incrementnya kita isi 1. Setelah itu pada toolbar regular polygon kita buat panjang AB, terserah, kemudian kita isikan 4. Lalu pada titik B kita akan buat dia menjadi A,0. Maka dia akan mengikuti panjang ini. Lalu kita buat vektor, kita pilih vektor, kemudian lalu setelah itu kita pilih translate by vector. Kita buat A aksen seperti tadi, B aksen, C aksen, dan juga D aksen. Setelah itu kita pilih toolbar polygon dan kita anggap ini adalah sisi depan, maka kita akan buat sisi belakang kubusnya, kemudian sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, dan juga sisi atas. Untuk mengetahui perbedaannya, kita bisa jalankan ini atau pada inputan kita pilih play. Maka akan terlihat perbedaannya dari setiap panjangnya.
Lalu kemudian kita akan membahas tentang membuat unsur tabung. Tabung terdiri dari 3 unsur, yaitu alas tabung, tutup tabung, dan selimut tabung. Alas dan tutup tabung itu berbentuk lingkaran. Contoh yang pertama, buatlah unsur tabung dengan jari-jari 2 satuan dan tinggi 5 satuan. Kita ke GeoGebra, kemudian kita hapus yang tadi. Untuk pertama, kita akan membuat lingkaran. Kita umpamakan dia adalah lingkaran dengan pusat 0,0, maka bentuknya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena jari-jarinya adalah 2, maka 2 kuadrat. Kemudian kita akan membuat lingkaran tutupnya. Kita masukkan X kuadrat plus, karena panjangnya tabung tersebut adalah 5 satuan, maka Y min 5 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kemudian kita inputkan X sama dengan R dan X sama dengan min R. Akan terlihat seperti ini. Kemudian kita pilih poin. Kita tandai dia di bagian dia menyinggung A, kemudian B, C, dan D. Setelah itu kita pilih toolbar segmen. Kita akan buat segmen AB dan juga segmen CD. Setelah itu kita hidden di persamaan 3 dan persamaan 4. Kemudian agar dia terlihat seperti tabung, maka kita pilih grafik. Kemudian untuk perbandingan X dan Y-nya kita pilih 1:2. Maka dia akan berbentuk seperti tabung. Lalu kita rename. Lingkaran bawah kita akan memberi nama dia alas tabung. Dan lingkaran atas kita akan beri dia nama tutup. Setelah itu bagian garis ini kita akan beri nama dia selimut. Maka unsur tabung telah kita buat. Kemudian contoh kedua, buatlah unsur tabung dengan jari-jari R lebih besar sama dengan 1 dan R lebih kecil sama dengan 5 dengan tingginya dari 3 sampai 7. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita buat interval dengan slider. Interval jari-jarinya kita namain dia R. Nilainya tadi 1 sampai 5, incrementnya kita isi 1. Kemudian kita buat kedua tingginya, jadi kita beri nama T. Nilai minimalnya adalah 3, maksimalnya 7, incrementnya 1. Setelah itu kita inputkan. Seperti tadi, kita misalkan dia adalah pusat dengan 0,0, maka kita inputkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang kedua, X kuadrat plus Y min T kuadrat sama dengan R kuadrat. Setelah itu, X sama dengan R dan X sama dengan min R. Nah, dia akan tampak seperti ini. Kemudian, seperti tadi, kita pilih poin. Kita lihat titik yang, kita lihat garis yang menyinggung. Kita tandai di sana A, B, C, dan D. Setelah itu, kita pilih toolbar segmen. Kita buat segmen AB
dan segmen CD. Kemudian kita hidden persamaan 3 dan persamaan 4. Karena tadi dia sudah diatur X banding Y-nya adalah 1:2, maka dia langsung terlihat. Kemudian kita bisa langsung jalankan, atau bisa kita play di sini. Maka dia akan bergerak animasinya seperti ini. Lalu setelah itu, yang ketiga kita membahas tentang membuat kubus 3 dimensi. Kubus dia kan bangun ruang, berarti dia panjang akan berada pada sumbu X, lebar pada sumbu Y, dan tinggi akan berada pada sumbu Z. Contoh pertama, buat kubus pada bidang 3 dimensi dengan alas 4 satuan. Kita ke GeoGebra, kita hapus, kemudian kita rubah tadi perbandingannya seperti semula, 1:1. Setelah itu, kita on-kan 3D grafiknya. Kemudian, pada bidang 2 dimensi, kita akan membuat persegi dengan regular polygon. Kemudian, 4 satuan, berarti kita akan membuat dari 0 sampai kurang kecil. Dari 0 sampai 0 sampai 4,0. Kemudian kita isikan 4. Setelah itu, pada bidang 3 dimensi, kita pilih toolbar cube. Kemudian kita klik di persegi yang sudah kita buat, maka akan muncul perseginya. Kubusnya seperti ini. Kemudian contoh kedua, buat kubus pada bidang 3 dimensi dengan panjang 5 satuan. Kita ke GeoGebra, kita hapus. Tiga grafiknya kan sudah kita on-kan, kemudian pada bidang 2 dimensi kita pilih regular polygon. Regular polygon dari 0 sampai 5, kita isi 4. Kemudian pada bidang 3 dimensi, kita pilih seperti tadi, cube. Lalu kita klik ke persegi yang sudah kita buat. Maka dia akan otomatis muncul kubus sama ya 5, 5, 5. Lalu selanjutnya kita akan membahas membuat piramida. Piramida atau limas itu dia berbentuk bagian bawah itu berbentuk bangun datar lalu merucut ke atas. Seperti piramid. Contoh pertama, buatlah limas segitiga dengan tinggi 5 satuan. Pada GeoGebra, kita buat poligon, kemudian kita buat segitiganya, kita titik-titiki di yang koordinat kita inginkan. Kemudian setelah itu pada bidang 3 dimensinya kita pilih extrude to pyramid. Lalu kita klik di segitiganya. Saat muncul kotak kecil, ini untuk menanyakan tingginya, kita isi 5. Maka limasnya telah kita buat. Kemudian contoh kedua, buatlah limas di 6 dengan tinggi 3-8 satuan. Kita hapus terlebih dahulu. Karena dia tingginya berbentuk interval, maka kita terlebih dahulu buat slidernya. Kita namai dia A
A, isikan nilai minimal dan maksimalnya yaitu 3, 8, incrementnya kita isi 1. Kemudian 5 segi 6 kita pilih regular polygon, kemudian panjang yang kita inginkan 5 segi 6. Karena dia segi 6, kita isikan 6. Kemudian pada bidang 3 dimensinya kita pilih dia extrude to pyramid. Lalu klik di segi 6-nya. Karena tingginya dia interval, kita isi A yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk mengetahuinya kita play di sini. Dia akan mengikuti ini. Setelah itu, selanjutnya kita membahas membuat jajar genjang menjadi prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk sama. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka tutupnya juga dia berbentuk segitiga. Nah, kita akan membahas jajar genjang. Maka alasnya jajar genjang dan tingginya jajar genjang. Contoh pertama, buatlah prisma jajar genjang dengan panjang alas 5 satuan. Kita pilih toolbar polygon. Panjang alasnya 5 satuan, jadi 0,0 sampai 5,0. Kemudian setelah itu pada bidang 3 dimensinya kita pilih extrude to prism. Lalu kita klik pada jajar genjangnya. Kita isi 5, dia kotak untuk menanyakan tingginya. Kemudian prisma jajar genjang dengan tinggi 5 satuan telah selesai kita buat. Selanjutnya contoh kedua, buatlah prisma jajar genjang dengan tinggi 1 sampai 6 satuan. Terus kemudian karena dia tingginya berbentuk interval, kita pilih slider. Lalu kita namai dia A. Kita isi nilai minimalnya 1, maksimalnya 6, incrementnya 1. Kemudian kita buat jajar genjangnya, kita pilih polygon. Lalu kita buat misal alasnya panjangnya 4. Kemudian pada bidang 3 dimensi kita pilih extrude to prism. Kita pilih jajar genjang yang telah kita buat. Kemudian untuk tingginya kita isi A. Oke. Setelah itu kita geser ke kanan kiri atau langsung kita play di sini. Bisa kita lihat ya perbedaan dari bentuk-bentuknya sesuai tinggi prisma tersebut. Selanjutnya, membuat jaring-jaring kubus. Setiap bangun ruang itu memiliki jaring-jaring, termasuk kubus. Jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 bangun persegi yang saling menempel, dan jika dia dilipat lagi itu dia membentuk kubus kembali. Contoh pertama, buatlah jaring-jaring kubus yang memiliki panjang 4 satuan. Kita ke GeoGebra, kita hapus kembali. Lalu kita akan buat kubus panjang 4 satuan, maka pada bidang 2 dimensi kita pilih regular polygon. Kemudian dari 0,0 sampai 4,0 kita isi dia sisinya sebanyak 4.
Setelah kita buat persegi, pada bidang 3 dimensinya kita pilih cube, lalu kita klik di perseginya. Setelah muncul bangun kubus, kita pilih net, kemudian klik di kubus tersebut. Maka akan muncul jaring-jaring kubus tersebut di bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti ini. Jika dia di play, dia akan menutup sempurna seperti kubus. Seperti ini. Kemudian, contoh kedua, buatlah jaring-jaring kubus yang memiliki panjang sisi 5 satuan. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian pada bidang 2 dimensi, kita pilih regular polygon, lalu dari 0,0 sampai 5,0 kita isikan di 4. Kemudian pada bidang 3 dimensi kita pilih cube. Kita klik pada perseginya. Setelah muncul kubus, kita pilih toolbar net dan kita klik pada kubusnya. Maka jaring-jaring kubus 5 satuan akan seperti ini tampilannya. Kita play. Dia tertutup sempurna. Kemudian membuat piramid dan jaring-jaringnya. Seperti juga kubus, piramid juga memiliki jaring-jaring. Bentuk dari jaring-jaring piramid atau limas adalah satu bangun alas dan bangun segitiga yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah sisi bangun alasnya. Contoh, buatlah jaring-jaring limas segitiga yang memiliki tinggi 5 satuan. Pada GeoGebra, kita buat alasnya terlebih dahulu di bangun 2 dimensi. Kita pilih polygon, lalu kita buat segitiganya. Kemudian pada bidang 3 dimensi, kita pilih extrude to pyramid, kita klik pada segitiga, kemudian karena tingginya 5 satuan, kita isi 5. Oke. Setelah itu, pilih net, kita klik pada limasnya. Jaring-jaringnya telah nampak dan kita play lagi. Apa dia tertutup sempurna apa tidak? Dia tertutup sempurna, berarti dia jaring-jaringnya. Lalu kemudian contoh kedua, buatlah jaring-jaring limas segi 6 yang memiliki tinggi 6 satuan. Pada GeoGebra, kita akan membuat alasnya terlebih dahulu. Pada bidang 2 dimensi, kita pilih polygon, regular polygon, biar sama panjang sisi-sisinya. Kemudian kita pilih 0,0 sampai 4,0, kemudian kita isikan 6. Setelah muncul bangun segi 6, pada bidang 3 dimensi, kita pilih extrude to pyramid, kita klik di segi 6-nya, kemudian kita isikan tingginya 6 satuan. Setelah itu, pilih toolbar net, klik pada limas, maka jari-jarinya seperti ini. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segitiga dan 1 alas berbentuk segi 6.
Kemudian selanjutnya kita membahas membuat sudut hiperbola menggunakan 3 dimensi. Hiperbola merupakan salah satu keluarga dari persamaan derajat 2. Jadi, dia memiliki persamaan yang derajat tertingginya itu 2. Jarak antara suatu titik P, kita misalkan dia titik P, X, Y pada garis hiperbola dengan titik fokus pertama dan jarak titik P tersebut dengan titik fokus kedua itu berbeda. Segmen garis fokus pertama dengan P dan segmen garis fokus kedua dengan P menghasilkan suatu sudut. Kita ke contoh, hitunglah besar sudut yang dibentuk titik pada garis hiperbola dengan fokus dari hiperbola yang memiliki persamaan X kuadrat per 4 kuadrat min Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Pada GeoGebra, kita hapus terlebih dahulu. Kemudian, kita akan mulai dengan menggambar dia di bidang 3 dimensi. Kita inputkan X kuadrat per 4 kuadrat min Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita gambar dia di bidang 2 dimensi juga. Klik bidang 2 dimensi, kemudian kita inputkan X kuadrat per 4 kuadrat min Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Setelah itu, dia akan seperti ini. Kemudian, pada bidang 2 dimensi, kita akan cari titik fokusnya terlebih dahulu. Fokus pertama, kita misalkan dia E. C,0. C,0 caranya kita 4 kuadrat plus 3 kuadrat, 0. Kemudian fokus kedua kita misalkan dia F min C kuadrat, min C. C-nya adalah 4 kuadrat plus 3 kuadrat, 0. Setelah itu, kita buat satu titik di antara garis hiperbola, kiri atau kanan, kita misalkan di sini, titik A. Kemudian kita buat segmen antara F ke A dan A ke F. Setelah itu kita akan mencari besar sudut yang dibentuk dari FA ini dengan toolbar angle. Kita klik FAE. Maka kita akan tahu sudut yang dibentuk dari hiperbola tersebut. Kita untuk mencari sudut dari titik lain bisa kita mainkan di titik di sini atau langsung di sini di bidang 3 dimensinya. Kemudian contoh kedua, hitunglah besar sudut yang dibentuk titik dengan fokus dari hiperbola yang memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan A sama dengan 2 sampai 5, dan B sama dengan 1 sampai 5. Kita ke GeoGebra, kemudian kita hapus
Seperti tadi, kita buat dari bidang 3 dimensi terlebih dahulu, atau kita buat slidernya terlebih dahulu pada bidang 2 dimensi, slider. Kita buat slidernya untuk A, kita namakan dia A. Dari nilai minimalnya tadi adalah 2, maksimalnya 5, incrementnya biar dia lebih bergerak lagi, kita isikan 0,1. Kemudian slider kedua kita namakan dia B. Nilainya dari 1 sampai 5. Kita isikan incrementnya 0,1. Setelah itu, pada bidang 3 dimensinya, kita inputkan dia X kuadrat per A kuadrat min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Setelah itu, kita inputkan juga pada bidang 2 dimensinya, kita klik bidang 2 dimensi, kemudian kita inputkan sama seperti pada bidang 3 dimensi, min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita cari titik fokusnya terlebih dahulu. Kita misalkan titik fokus pertama adalah E sama dengan C,0. C-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat, 0. Kemudian titik fokus kedua kita misalkan F, yaitu min C,0. C-nya A kuadrat plus B kuadrat, 0. Setelah itu, kita buat titik di salah satu garis hiperbola, titik A, lalu kita buat segmen garis antara FA dan AE. Setelah itu kita cari besar sudut yang dibentuk dari FAE dengan cara angle, klik FAE, maka terlihat besar sudut yang dibentuk. Untuk mengetahui di titik-titik lainnya, kita bisa geser titik A ini ke garis yang kita inginkan untuk mengetahui besar sudut yang dibentuk dari titik pada garis hiperbola dengan kedua fokus. Lalu kita play untuk mengetahui maka animasinya akan bergerak seperti ini. Selanjutnya, sekian yang bisa saya jelaskan dari materi bangun tuang pada GeoGebra kali ini. Mohon dimaafkan bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.